Oke, fokus berikutnya adalah terhadap penyakit tetanus yang juga berpengaruh kepada susunan saraf pusat kita. Tapi sebelum bahas penyakit ini, kita harus kenal dulu apa yang disebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter itu banyak. Ada GABA ini, GABA singkatan dari gamma amino butirat asid. Ada juga yang disebut dopamin, kalau pernah kalian dengar. Ada juga asetilkolin gitu. Mereka adalah neurotransmitter disebutnya yang berguna, yang berfungsi dalam meneruskan pesan dari satu neuron ke neuron yang lain. Kita sudah tahu neuron satu dengan neuron yang lain berhubungan melalui sinap. Kita analogikan begini, andai kita semua orang adalah neuron, ketika tangan kita diletakkan di pundak teman, maka pertemuan antara tangan dan pundak itu disebut sinap. Tetapi tangan tidak menempel ke pundak, ada celahnya, makanya disebut celah sinap. Nah, neurotransmitter itu bekerja di celah sinap untuk meneruskan hubungan antara dua neuron. Dengan neuron yang lainnya mereka berkomunikasi. Nah, tangan sebelum ketemu sinap disebut presinap. Kalau pundak setelah postsinap disebutnya. Nah, tetanus ini adalah satu infeksi yang bersumber dari luar tubuh. Misalnya, ketika kita tertusuk paku berkarat, sering kan mendengar awas kena tetanus, dan bakterinya yang masuk melalui luka yang terbuka, yaitu Clostridium tetanus, ikut bersirkulasi ke dalam aliran darah dan sampai ke susunan saraf pusat. Mereka menyerang presinap di batang otak dan di medula spinalis. Akibatnya presinap yang memproduksi gamma amino butirat asid ini menjadi terhambat produksinya, menjadi terganggu. Tidak adanya GABA, kurangnya GABA menyebabkan kontraksi otot terus-menerus, akibatnya terjadi kejang, menjadi ciri khas tetanus. Ya, jadi disitulah letak penyebab kenapa tetanus ini bisa berbahaya. Apalagi kalau kejang dan kontraksi otot ini terjadi pada area mulut, sehingga pasien susah membuka jalan napasnya dan akhirnya tersumbat jalan napasnya menjadi apne, tidak bernapas. Ya, itulah yang membuat persoalan tetanus berbahaya bagi kelangsungan hidup pasien. Kontraksi yang berlebihan juga termasuk kategori gangguan gerak. Itu tentang tetanus.